Conmigo no juegues, no soy un juguete que usa cuando quiere. A eso no le doy, no le doy. Halo Brosias, gimana kabar kalian semua? Sehat? Jika sebelumnya Yamaha Vision menjadi raja pasar motor 150cc di Indonesia, namun Yamaha Vision juga hadir sebagai bukti nyata yang salah satunya bisa disebut dengan kata blunder. Meskipun pernah menjadi yang terlaris kedua di Indonesia, namun penjualan motor Yamaha dengan Honda tertaut cukup jauh. Jika Honda menguasai penjualan di Indonesia mencapai 70% dan Yamaha hanya mampu di sekitar 20% saja. Lalu apakah memang kualitas dan teknologi Yamaha tidak bisa mengimbangi Honda? Dan inilah deretan motor Yamaha yang mengalami upgrade namun jadi gak laku. Tapi sebelum lanjut ke videonya, buat kalian yang belum menekan tombol subscribe di bawah, so di subscribe heula tuh. Dan jika sudah, mari kita lanjut. Perlu diketahui juga Yamaha tidak kalah kualitas maupun teknologi dari Honda. Bahkan beberapa di antaranya justru lebih baik dari Honda. Namun, faktor-faktor di luar itulah yang menyebabkan selisih penjualan motor keduanya begitu lebar. Seperti halnya nama besar Honda sendiri yang sudah sangat melekat sebagai motor pilihan utama di tanah air, sampai katanya motor Honda lebih irit, serta harga jualnya lebih tinggi proses. Namun di luar faktor itu, justru kesalahan Yamaha sendirilah yang membuat mereka blunder proses. Mari kita beri contoh. Jika sebelumnya produk itu sudah bagus, namun dengan diadakannya facelift ataupun pembaharuan, kenapa menjadi lebih jelek proses? Dan hal ini yang telah dialami oleh beberapa produk Yamaha seperti yang salah satunya Yamaha Jupiter Z. Yamaha Jupiter Z yang di awal kehadirannya motor ini sukses besar menjadi penantang utama Honda Supra proses. Selain bisa mengebrak pasar di Indonesia kala itu, namun Yamaha Jupiter Z juga sangat digandrungi para kaum anak muda pada zamannya. Ada beberapa faktor yang membuatnya sangat laris di pasaran. Yang salah satunya karena desainnya yang sangat modis. Motor Yamaha yang satu ini juga diperbaharui menjadi New Jupiter Z yang dikenal sebagai Jupiter Burhan proses. Sampai di sini, Yamaha masih tetap di jalan yang benar dan generasi ini tetap laris manis di pasaran. Namun hal yang tidak diinginkan pun terjadi setelah Yamaha mengeluarkan pembaharuan menjadi Jupiter Robot alias Jupiter Z. Karena faktor itu, pesona Yamaha Jupiter Z pun mulai redup di tanah air proses. Bahkan performa mesin yang lemot serta desainnya yang ekstrim dinilai menjadi penyebab kurang diminatinya motor ini. Selain itu, Yamaha mencoba memperbaiki lewat Jupiter Z1 dengan desain yang lebih keren dan masih lebih powerful. Namun sayang hal itu gagal mengulang kesuksesan Yamaha Jupiter Z proses. Dan motor lainnya adalah Yamaha Vega Force. Hal serupa juga terjadi pada motor bebek Yamaha yang satu ini proses. Motor ini dulunya sangat laris manis di pasaran sampai 2 generasi. Namun sejak dirubah pada generasi Vega ZR yang terlihat aneh, penjualannya terus menurun proses. Namun hal ini bukanlah yang terburuk karena kegagalan paling parah Yamaha ialah ada dari produk yang lain yang kita semua pasti sudah tahu dong. Dan motor itu adalah Yamaha Vision. Motor ini dulunya hadir dengan fitur sangat canggih dan keren. Dari pertama lahir, Yamaha Vision sangat sukses di pasaran, bahkan selama beberapa generasi. Beberapa kali Yamaha terlihat sukses dengan setiap facelift yang dilakukan pada Vision yang membuat tahtanya sebagai raja di kelas 150cc di Indonesia. Namun kejayaannya hanya bertahan selama beberapa tahun saja, yang mana generasi terakhir yang lahir pada tahun 2017 lalu menjadi blunder paling besar yang dilakukan oleh Yamaha. Mereka sudah gagal membuat desain yang lebih keren, malah bisa dibilang lebih jelek. Meskipun di sektor mesin sudah semakin diperbaiki dan lebih powerful, namun karena desain yang dianggap buruk rupa membuat Yamaha Vision ditinggalkan dan tak lagi diminati. Mirisnya motor ini harus rela menyerahkan tahtanya di kelas 150cc pada rival beratnya, yaitu Honda CB150R. Yamaha sendiri sudah mencoba semaksimal mungkin dalam memperbaharui produknya. Mereka juga tidak ingin perjuangan yang dilakukan menjadi sia-sia ataupun gagal.
Mungkin karena tim desainer Yamaha sudah terlalu pede, sehingga hal yang tidak mereka duga pun kini terjadi. Tapi apapun itu, kita wajib mengapresiasi sepak terjang ataupun perjuangan Yamaha yang dilakukan di Indonesia, Brosias. Jika tanpa mereka, dunia permotoran di tanah air akan kurang berwarna. Karena kalau Honda dibiarkan berjaya sendirian, jelas mereka akan malas berinovasi. Yamaha memang selalu memaksakan dan sudah beberapa kali mengeluarkan jurus-jurus pamungkas untuk melawan rivalnya. Namun apa boleh buat jika hasilnya masih nol. Jadi gimana menurut kalian? Tulis yuk pendapatnya di bawah. Baiklah, saya Riko dan Ochan pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Atur nuhun, sampurasun.